Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 14 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Staf ahli Wali Kota bidang ekonomi sosial dan budaya Zanaria resmi melantik Zulfikar Muharami sebagai Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Palembang masa periode 2022 sampai 2025. Pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Senin 14 Februari. Staf ahli Wali Kota Palembang bidang ekonomi sosial dan budaya Zanaria berharap Kormi Kota Palembang bisa meningkatkan olahraga dan rekreasi di Kota Palembang. Palembang mempunyai banyak potensi olahraga dan rekreasi yang bisa digali. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Palembang Zulfikar Muharami usai pelantikan menyatakan akan bekerja terus ke depan dalam mensukseskan Fornas ke-6 tahun 2022. Fornas ke-6 tahun 2022 akan digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaksanaan diperkirakan pada pertengahan tahun ini. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar dan Kejari Ogan Ilir Marten Tandi di ruang rapat Bupati Senin 14 Februari. Ditemui usai acara penandatanganan, Bupati Panca menginstruksikan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah supaya berkonsultasi ke Kejari Ogan Ilir, terkhususnya hal-hal yang menjadi atensi Badan Pemeriksaan Keuangan RI beberapa waktu lalu. Selain soal pendapatan asli daerah, tujuan lain Pemkab Ogan Ilir melakukan kerjasama dengan Kejari, yakni ingin menyelamatkan aset milik Pemkab Ogan Ilir yang dikuasai oleh pihak ketiga. Terpisah, Kejari Ogan Ilir Marten Tandi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pengacara negara untuk membantu Pemkab Ogan Ilir dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan PT-UN. Tidak dapat ditindaklanjuti oleh Eti, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Haji Harmanderu bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto menyerahkan rumah bantuan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo kepada Mauna secara simbolis. Diru juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu di seputaran lingkungan rumah Mauna. Gubernur Sumsel Haji Harmanderu memberikan kunci rumah kepada Mauna, Jalan Takwa Mata Merah, Lorong Seiputat Dalam, RT 47 RW 7, Kelurahan Seiselinca, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Senin 14 Februari. Menurut Deru, Mauna merupakan sosok yang dapat menginspirasi bagi masyarakat. Pemberian bantuan diawali dengan perhatian Presiden RI Joko Widodo yang luar biasa. Waktu itu didampingi Kapolresta, Kapolda, dan Gubernur Sumsel, Presiden RI Joko Widodo menyatakan ingin membantu Mauna. Ketua RT 47 Budiman didampingi Lurah Seiselinca Rusdi mengatakan tidak menyangka warganya mendapatkan rumah bantuan langsung dari Presiden RI. Pemerintah juga membantu rehabilitas Musola AR Rahman serta jalan ke rumah warga dan Mauna. Tadinya Mauna berpindah-pindah, rumahnya buruk serta reyot. Kini Mauna memiliki rumah paling bagus di lingkungan RT 47 Kelurahan Seiselinca. Sementara Mauna saat dimintai tanggapannya hanya bisa berurai air mata tanpa ada kata sedikit pun. Sembari sujud syukur, Mauna hanya bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Luar biasa performance seni yang disuguhkan anak almarhumah Percalean Puri M. Mandala Sultan Persya. Betapa tidak, cucu Gubernur Sumsel Haji Harmanderu ini melantunkan puisi berbahasa Inggris dengan fasih. Puisi yang berjudul Try to Organize South Sumatra to be Prosperous.
Pada acara pembukaan entrepreneur di SDIT Al-Furqon Palembang, Gubernur Sumsel Hadji Manderu dibuat kagum saat menyaksikan cucunya, M. Mandala Sultan Persia, membacakan puisi di hadapannya. Suasana hening dan hikmat saat menyaksikan anak kelas 3 SD Al-Furqon ini membacakan puisi dengan bahasa Inggris di Aula SD Islam Terpadu Al-Furqon Senin 14 Februari. Diiringi tepuk tangan, nampak Hermanderu mengusap air mata haru menyaksikan cucunya tersebut. Dengan gagah, Deru langsung berjalan menjemput sang cucu ke atas panggung sembari menggendong dan menciumnya. Deru mengatakan Mandala Sultan Persia yang dipanggil Danis merupakan karunia yang Allah titipkan kepada keluarga besarnya. Deru berharap Danis menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tolak eksepsi atas keberatan mantan PJ Wali Kota Palembang Ahmad Najib, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Penolakan tersebut disampaikan Majelis Hakim Tipikor diketuai Yose Rizal SHMH dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan selah Senin 14 Februari. Yose Rizal SHMH mengatakan berdasarkan amar putusan selah yang dibacakan, pada intinya menilai bahwa eksepsi yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukum sudah masuk pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan. Selain itu bahwa dakwaan JPU terhadap para terdakwa telah sesuai dengan syarat formil dan material berdasarkan pasal 143 KUHP, sehingga eksepsi yang disampaikan perlu dikesampingkan. Yose Rizal memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian perkara dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan pada pekan depan. Putusan senada juga dikatakan majelis hakim terhadap dua terdakwa lainnya, yakni terdakwa Laun Mapel Tobing serta Loka Sangga Negara. Usai persidangan, Rahmadianto Andra SH, kuasa hukum terdakwa Ahmad Najib, mengaku tidak kecewa meskipun eksepsi ditolak oleh majelis hakim. Pihaknya cukup menerima putusan tersebut. Untuk itu dalam upaya hukum lainnya dalam pembuktian persidangan nanti, kemungkinan akan menghadirkan saksi meringankan. Ahmad Najib beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka yang ke-12 oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel, beserta 3 tersangka lainnya yakni Laun Mapel Tobing, Agustinus Antoni, serta Loka Sangga Negara. Sebagaimana diketahui dalam perkara dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini, Kejati Sumsel telah menetapkan sebanyak 12 tersangka, 6 diantaranya sudah diproses di persidangan. Bahkan 4 tersangka yakni Edi Harmanto, Saripudin, Yudi Arminto, dan Dwi Kridayani sudah divonis pidana oleh Pengadilan Tipikor Palembang di atas 10 tahun penjara. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mulai menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa aparatur sipil negara yang terkonfirmasi COVID-19. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar kepada awak media di kantornya Senin 14 Februari menerapkan WFH 75%. Apabila ada peningkatan kasus akan ditingkatkan kembali menjadi 50%. Namun apabila tidak bertambah akan dikembalikan seperti semula. WFH diuji coba seminggu, kalau tidak ada penambahan kasus akan dikembalikan 100%. Untuk diketahui saat ini ada 3 ASN yang terkonfirmasi COVID-19. Ketiganya sudah dirawat di RSUD Ogan Ilir sejak Jumat lalu. Eti, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hadji Manderu meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sumsel agar dapat melaksanakan donor darah. Dimulai dari pemimpin daerah karena kegiatan donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan. Gubernur Sumsel Hadji Manderu meninjau kegiatan donor darah yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumsel, Senin 14 Februari. Deru mengatakan kegiatan donor darah merupakan kegiatan yang sangat mulia, karena dengan mendonorkan darah dapat menyelamatkan nyawa sesama manusia. Deru mengimbau kepada pemimpin daerah di Sumsel untuk bisa menerapkan kegiatan donor darah di daerahnya masing-masing,
Deru mengapresiasi inisiator yang telah menyelenggarakan kegiatan donor darah tersebut. Deru berharap kepada HIPMI dan PMI Provinsi Sumsel meneruskan kegiatan seperti ini sampai ke daerah lain yang ada di Sumsel. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel, Haja Febrita Lustia Herman Deru menambahkan, kegiatan donor darah ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Selain itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk dapat mendonorkan darah secara ikhlas. Kegiatan ini juga melibatkan kabupaten dan kota di Sumsel yang terdekat. Saat ini banyak sekali yang membutuhkan darah. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. DPO tersangka pencurian Hendri 47 tahun berhasil diringkus unit pidana umum bersama tim anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang di rumahnya Ahad 13 Februari sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Warga lorong sekolah Kelurahan 32 Ilir Kecamatan IB2 Palembang ini diamankan lantaran telah melakukan pembobolan kosan milik korban Daniel Liu 34 tahun di Jalan Trikora, Lorong Suakarya, Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu 30 September 2020 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku pembobolan kosan. Pembobolan rumah kos ini berawal dari tersangka berkeliling melihat kosan di Jalan Trikora, Lorong Suakarya, Demang Lebar Daun, Palembang dalam keadaan kosong. Tersangka langsung membobol kosan Daniel Liu dan mengambil barang berharga, yakni 30 unit AC, 32 unit TV, 20 unit spring bed, 1 unit mesin cuci, 3 unit mesin pompa, 32 unit kloset Crisbo, 30 unit lemari kayu, 2 unit gardu listrik dan kabel, 1 unit receiver CCTV. Atas kejadian tersebut, korban mengalami total kerugian mencapai 500 juta. Tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Tersangka Hendri telah mengakui perbuatannya. Usai berakhir, Hendri langsung kabur dan hasil curiannya untuk kebutuhan sehari-hari. Denny, Sumeko TV melaporkan. Gas LPG non-subsidi 12 kilo dan 5,5 kilo di Kayu Agung Ogan Komering Ilir naik harga sebesar 20.000 hingga lebih per tabungnya. Akibatnya konsumen beralih ke gas LPG ukuran 3 kilo atau melon. Pengelola pangkalan gas di Jalan Letnan Yusuf Singadekane Kayu Agung Anton mengatakan kenaikan harga gas LPG non-subsidi terjadi sejak Desember 2021. Harga jual gas 12 kilo yaitu Rp165.000 per tabung, di mana sebelum kenaikan dijual Rp140.000 per tabung. Lalu untuk gas yang ukuran 5,5 kilo bright gas dijual Rp79.000 per tabungnya, sebelum mengalami kenaikan dijual kepada konsumen sebesar Rp67.500 per tabungnya. Sejak kenaikan, konsumen yang biasa beli beralih ke gas kecil 3 kilo karena jauh lebih murah. Pelanggan gas 12 kilo yakni rumah tangga dan rumah makan skala besar. Karena konsumen beralih, penjualan gas 12 kilo dan 5,5 kilo menjadi sepi. Sebelum kenaikan, Anton mengaku penjualan gas 12 kilo dalam satu hari bisa mencapai 80 tabung, dan sekarang hanya terjual 40-50 tabung saja. Lalu untuk gas 5,5 kilo dalam satu hari terjual 20 tabung dan untuk sekarang telah naik dalam sehari terjual 5-6 tabung saja. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.